Dan di antara tanda-tanda kiamat adalah keluarnya api yang sangat besar. Ia adalah tanda terakhir dari tanda-tanda besar kiamat, dan sebagai tanda pertama yang mengisyaratkan tegaknya kiamat. Api tersebut akan menggiring umat manusia. Namun tahukah Anda dari mana api tersebut akan keluar? Mari tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Selamat datang kembali di Berita Islami Channel. Inilah channel tempat di mana kita bersama-sama menggali ilmu, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami mengajak Anda untuk like video ini dan subscribe channel ini. Dukungan yang Anda berikan kepada kami semoga bernilai dakwah dan menjadi pahala yang bernilai di hari akhirat kelak. Amin. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa api tersebut akan keluar dari Yaman, yaitu dari Jurang Aden. Berikut ini kami sebutkan beberapa hadits yang menjelaskan tempat keluarnya api ini, sekaligus sebagai dalil atas kemunculannya. Dijelaskan dalam hadits Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, ketika menyebutkan tanda-tanda besar kiamat, di dalamnya ada sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar api dari Hadramaut atau laut Hadramaut sebelum hari kiamat yang akan menggiring manusia. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Salam ketika masuk Islam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa masalah. Di antaranya, apakah tanda pertama datangnya kiamat? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adapun tanda kiamat yang pertama adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Cara menggabungkan antara riwayat yang menjelaskan bahwa api ini adalah tanda besar kiamat yang terakhir, dan riwayat yang menjelaskan bahwa ia adalah tanda kiamat yang paling pertama, ialah bahwa dikatakan terakhir dilihat dari tanda-tanda lain yang disebutkan bersamanya di dalam hadis Hudzaifah. Dan dikatakan yang pertama karena ia adalah tanda kiamat, pertama mengingat tidak ada lagi kehidupan dunia setelahnya. Bahkan dengan berakhirnya tanda kiamat ini, terjadilah peniupan sangkakala. Berbeda dengan tanda-tanda kiamat lainnya yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah, di mana setelah tanda-tanda kiamat tersebut masih ada urusan dunia. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwa api tersebut keluar dari Yaman, dan di dalam sebagian riwayat lain, api tersebut menggiring manusia dari timur ke barat, maka hal itu dapat dijawab dengan beberapa jawaban. Pertama, mungkin saja menggabungkan di antara riwayat ini, yaitu api tersebut keluar dari Jurang Aden sama sekali tidak bertentangan dengan pengumpulan manusia dari timur sampai barat. Hal itu karena pemulaan keluarnya dari lembah Aden. Lalu jika api tersebut telah keluar, maka akan menyebar ke seluruh bagian bumi. Dan yang dimaksud dengan menggiring manusia dari timur sampai barat adalah pengumpulan yang bersifat menyeluruh, tidak khusus di bagian timur dan barat saja. Kedua, bahwa ketika api itu menyebar, maka untuk pertama kalinya ia akan mengumpulkan penduduk bumi yang berada di bagian timur. Hal itu diperkuat oleh kenyataan bahwa permulaan fitnah selalu datang dari arah timur. Adapun menjadikan kesudahan penyebarannya di barat, karena Syam berada di bagian barat, apabila dikaitkan dengan daerah yang berada di bagian timur. Ketiga, kemungkinan api yang diungkapkan dalam hadis Anas hanya merupakan kiasan atas fitnah yang menyebar, serta menimbulkan banyak kejelekan dan menyala-nyala bagaikan nyala api. Fitnah tersebut permulaannya dari timur hingga membinasakan sebagian besar penduduknya. Manusia berkumpul dari arah timur sampai ke Syam dan Mesir, dan keduanya berada di arah barat, sebagaimana hal itu disaksikan beberapa kali dari zaman Genghis Khan dan yang setelahnya. Adapun api yang diungkapkan dalam kedua hadis Hudzaifah bin Asid dan Ibnu Umar, maka sesungguhnya api itu adalah api yang sebenarnya yang akan keluar. Ketika api yang besar tersebut muncul dari Yaman,
maka ia akan menyebar di bumi dan akan menggiring manusia ke tempat mereka dikumpulkan. Dan orang-orang yang digiring itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yang penuh sukacita, mereka makan, mengenakan pakaian, dan menaiki kendaraan. Kelompok kedua yang terkadang berjalan dan terkadang menaiki kendaraan, mereka semua saling bergantian dengan 1 unta. Sebagaimana akan dijelaskan di dalam hadits, 2 orang di atas unta dan 3 orang di atas unta. Sampai beliau bersabda, dan 10 orang di atas kendaraan saling bergantian. Hal itu terjadi karena sedikitnya kendaraan ketika itu. Kelompok ketiga yang digiring oleh api, mereka digiring api dari belakang dan dari segala penjuru ke tempat mereka dikumpulkan. Barang siapa terlambat, maka ia akan dimakan oleh api. Di antara hadits-hadits yang menjelaskan cara api ini menggiring manusia adalah hadis pertama, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, manusia itu dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kelompok orang yang bersukaria, kelompok yang merasa takut, dan kelompok di mana 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, dan 10 orang di atas unta, dan selebihnya digiring oleh api. Api ini akan selalu bersama mereka di saat mereka istirahat, di saat mereka bermalam, di waktu pagi, dan di waktu sore hari. Hadis kedua, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikeluarkan api pada penduduk yang ada di timur, lalu api tersebut menggiring mereka ke barat. Ia akan selalu bersama mereka saat mereka bermalam, saat mereka beristirahat. Apa saja yang jatuh dan tertinggal dari mereka menjadi miliknya, dimakannya. Ia berada di belakang dan menggiring mereka bagaikan digiringnya unta yang patah kakinya. Hadis ketiga, diriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Abu Dzar radhiyallahu anhu berdiri, lalu beliau berkata, wahai Bani Ghifar, bersatulah dan janganlah kalian berselisih, karena Asy-Syadiqul Masyduq Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepadaku, sesungguhnya manusia akan dikumpulkan dalam 3 kelompok. 1 kelompok yang mengenakan pakaian, diberi makan, dan berkendaraan, 1 kelompok yang berjalan dan berlari, dan 1 kelompok lain yang wajah-wajah mereka diseret oleh para malaikat dan digiring menuju api. Lalu seseorang dari mereka berkata, 2 kelompok ini sudah kami ketahui, maka bagaimana keadaan orang yang berjalan dan berlari? Beliau menjawab, Allah mengirimkan penyakit yang mematikan pada binatang tunggangan mereka hingga tidak ada yang tersisa. Bahkan seseorang memiliki kebun yang sangat bagus, akan ditukarnya dengan unta betina gemuk yang memiliki pelana. Akan tetapi orang tersebut tidak bisa melakukannya, memilikinya. Dari berbagai hadits yang sahih, keluarnya api dari Yaman sebagai tanda besar kiamat bukanlah mitos, melainkan kenyataan yang pasti terjadi. Api ini akan menjadi tanda terakhir yang menutup seluruh rangkaian tanda-tanda besar kiamat, sekaligus menjadi awal dari kehancuran dunia yang sesungguhnya. Ia akan menggiring seluruh manusia dari timur ke barat, tanpa kecuali membagi mereka dalam 3 kelompok dengan kondisi yang sangat berbeda. Ada yang bersuka cita, ada yang berjuang dengan susah payah, dan ada pula yang digiring paksa oleh api yang mengerikan. Semua ini merupakan peringatan keras akan hari yang sangat dahsyat. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan dan menambah keimanan, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan Anda. Subscribe juga channel ini agar Anda tidak ketinggalan konten-konten Islami lainnya yang insya Allah bermanfaat dan mendekatkan kita pada kebenaran. Mari kita terus belajar bersama, mengingatkan dalam kebaikan, dan mempersiapkan diri sebelum datangnya hari yang tak bisa lagi dielakkan.